Pemirsa, rapat pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI hari ini menjadwalkan memanggil kembali pengusaha Riza Khalid dan Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan untuk bersaksi soal kasus Papa Minta Saham. Untuk informasi selengkapnya kita akan terhubung dengan reporter Andika Perdana dan juru kamera Abdullah Hoyrudin langsung dari gedung DPR MPR Senayan, Jakarta. Ya Andika, kita ingin mengupdate kembali apakah sudah terlihat Riza Khalid atau mungkin kehadiran Luhut Binsar Panjaitan di sana. Baik Carlos dan pemirsa, kami baru saja mendapatkan informasi jam 11:13 ini ataupun saat ini, di mana kami berada di gedung DPR tadi dari salah satu wakil Ketua MKD DPR, Junimart Girsang, menyampaikan bahwa pengusaha Riza Khalid tidak hadir dalam pemanggilan agenda kali ini. Namun kami masih menunggu kepastian pernyataan dan informasi dari Junimart Girsang, di mana jika kita melihat pada agenda pemanggilan sebelumnya, Riza Khalid sudah 2 kali mangkir ataupun tidak hadir. Yang menurut dari Kemenkumham, pemerintah menyampaikan bahwa data dari awal Desember lalu, Riza Khalid telah meninggalkan Republik Indonesia ke luar negeri, dan dari Kapolri Badrodin Haiti menyampaikan yang disampaikan pada hari ini, bahwa Riza Khalid sudah lagi tidak berada di Singapura. Ini artinya sudah keluar dari Singapura, namun belum diketahui negara mana yang dituju oleh Riza Khalid. Yang menyampaikan bahwa data ini tidak dapat diungkap ke publik. Namun dari Kemenkumham menyampaikan bahwa jika penegak hukum termasuk dari Kejaksaan Agung jika menginginkan informasi soal keberadaan dari Riza Khalid, dapat meminta informasi kepada Kementerian Hukum dan HAM. Carlos. Iya, Riza Khalid sudah mengkonfirmasi tidak hadir, begitu Andika informasi dari Anda. Lalu apakah kemudian ada konfirmasi kehadiran Luhut Binsar Panjaitan? Lalu dengan rencana kedatangannya, apa kemudian Luhut sudah berkomentar terkait rencana kehadirannya di MKD hari ini? Luhut Binsar Panjaitan diagendakan akan menjalani sidang jam 13.00 WIB dan belum terlihat ada di gedung DPR ataupun di ruang MKD. Namun pada konferensi pers yang ia gelar pada beberapa hari lalu, ia menegaskan akan hadir dalam agenda sidang MKD pada hari ini. Bahkan ia menyampaikan meminta kepada MKD untuk memeriksa dirinya terkait dengan bukti rekaman Papa Minta Saham tersebut. Dan Luhut Binsar Panjaitan mengaku gusar karena 66 kali namanya disebut dalam bukti rekaman tersebut, dan ia akan menyampaikan klarifikasi soal hal ini. Dan rekan kami Mario Delima tadi telah mendapatkan pernyataan dari Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan, dan berikut adalah petikan wawancara Mario dengan Menko Polhukam. Hadir di MKD. Hadir. Mantap. Terus gimana Pak? Apa aja Pak yang nanti akan ada cerita di sini? Enggak, tapi Nggak ada lagi. Siap terbuka, Pak? terbuka Pak ya? Buka dong. Pak, kalau Nggak terbuka, ngapain kita? Pak, agendanya kan mengundang 2 Pak, selain Bapak Riza Khalid. Nah, kalau Riza Khalid yang hadir, Bapak Malah juga saya setuju? tahu, saya nggak ngurusin dia, saya ngurusin diri saya. Tapi Bapak setuju ya kalau Pak Riza harus hadir Pak ya? Pak Luhut. Kita akan sedikit mereview ke belakang dari pernyataan yang disampaikan oleh Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan, bahwa sebelumnya konferensi pers yang digelar oleh Kemenko Polhukam yang dihadiri 3 anggota MKD menuai kritik, di mana pada saat itu Luhut menyatakan mengundang seluruh anggota MKD, namun hanya 3 anggota MKD yang hadir. Menko Polhukam Luhut Panjaitan Jumat lalu menggelar konferensi pers di kantor Kementerian Polhukam karena namanya disebut dalam perkara yang diduga melibatkan Ketua DPR Setia Novanto itu. 3 anggota MKD DPR menghadiri konferensi pers itu. Ketiganya adalah Ridwan Bey, Kahar Muzakir, dan Adis Kadir. Luhut mengatakan sengaja mengundang semua anggota MKD untuk menghadiri konferensi pers tersebut, tapi ternyata yang hadir hanya beberapa orang. Mantan Kepala Kantor Staf Kepresidenan itu mengatakan ia tidak tahu MKD memanggilnya pada Senin pekan depan ataupun hari ini, sehingga mengundang anggota MKD tersebut. Luhut Binsar Panjaitan, Menko Polhukam, menyatakan kegusarannya terkait dengan bukti rekaman suara yang ini terkait dengan Papa Minta Saham, di mana namanya disebut sebanyak 66 kali. Luhut merasa sangat terganggu karena namanya ikut disebut dalam rekaman percakapan tersebut yang menyebut dirinya bisa berperan dalam mengatur perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. Bawahi kepada saudara sebelum bertanya, sebelum ada tanya jawab.
Posisi kami jelas. Jadi kalau Anda lihat tanggal-tanggal ini, kalau ada yang menuduh saya seolah-olah saya pernah berbicara kepada saudara Novanto atau saudara Reja untuk mempengaruhi presiden untuk memperpanjang itu. Sekarang saya baru tahu tanggal 8 itu tadi yang rekaman. Tanggal 17 saya masih membuat memo pada presiden tidak setuju perpanjang itu. Dan tanggal 2 Oktober masih lagi tidak setuju kepada perpanjangan itu kepada presiden. Di mana jadi saya terlibat. Itu yang membuat saya akhirnya jadi lama-lama jadi merasakan kenapa jadi tidak adil pemberitaan ini. Saya ingin orang yang bicara mengenai ini datang ke saya, tunjukkan salah saya di mana. Saya ulangi, tunjukkan salah saya di mana, karena saya terganggu. Terganggu saya dengan 2 anak saya yang masih tentara aktif. Saya sendiri, istri saya. Ya, saya ingin berhadapan dengan orang-orang yang bicara itu. Baik, kita selesaikan secara baik. Jangan negeri ini dirusak karena rumor. Jangan negeri ini dirusak hanya berita-berita tidak benar. Saya benar-benar terganggu mengenai itu, dan saya terganggu karena mengganggu keluarga saya. Menurut saya sudah keterlaluan. Siapa saja, saya ulangi, siapa saja, saya akan pertaruhkan semua untuk menghadapi itu. Karena saya hanya ingin mengabdi pada negara Republik Indonesia ini dalam umur saya yang seperti ini, dan saya hanya loyal kepada pimpinan saya. Pernyataan Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan pada hari Jumat lalu itu sangat berbeda dengan penjelasannya pada November lalu. Ketika itu, dalam konferensi pers di kantor Menko Polhukam, Luhut Panjaitan dengan sangat tenang menyatakan dirinya tidak merasa dicemarkan dengan namanya disebut dalam rekaman pembicaraan terkait perpanjangan kontrak Freeport. Luhut bahkan menegaskan dirinya tidak akan melancurkan jabatan untuk kepentingan pribadi. Dari berita 1, Pak, Ya. Bapak tadi kan Bapak katakan bahwa tidak perlu adanya lapor hukum. Namun ini kan nama Anda juga turut dicemarkan, Pak, dalam kasus ini. Udah ada, saya nggak merasa tercemar, nggak terasa tercemar, saya biasa-biasa aja menurut saya itu. Tapi saya tercemar. Ya, saya jelasin, saya tidak salah, saya tidak pernah laku, saya tidak ada bisnis satu peser pun dengan siapapun. Dan itu janji saya pada diri saya dengan istri saya. Ya, karena selama saya jadi pejabat negara, saya tidak akan melacurkan profesional. Sidang MKD yang digelar pada Senin lalu, 7 Desember 2015, menghadirkan Ketua DPR Setia Novanto. Setia datang ke ruang sidang MKD melalui pintu samping karena sidang terkait pencatutan nama presiden yang berlangsung tertutup. Novanto tiba di ruang sidang MKD, Gedung Nusantara 2 Senayan, Jakarta, hampir pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Namun Novanto tidak melalui jalur utama, melainkan dari lorong kecil yang menghubungkan Gedung Nusantara 1 dan 2. Padahal dari eskalator yang ada di Gedung Nusantara 2 DPR, puluhan Pamda DPR sudah membuat pagar betis untuk menyambut Setia Novanto. Novanto ditemani pengacaranya, Firman Wijaya, tidak memberikan tanggapan sedikit pun. Sidang berlangsung tertutup, di mana layar televisi yang berada di depan ruang MKD, yang biasanya menyiarkan sidang MKD, ternyata mati. Interpretasi Anda dari pintu ruang rapat ya, Pak Sebastian. Persidangan Ketua DPR Setia Novanto yang berlangsung tertutup di MKD DPR menimbulkan kontroversi di masyarakat. Ketua MKD Surahman Hidayat dalam perbincangan bersama Don Bosco Slamun di To The Point Berita 1 menyatakan bahwa sidang berjalan tertutup atas permintaan saksi. Selain itu, ketentuan sidang MKD memang memungkinkan untuk berlangsung tertutup. Itu kemarin itu menjadi anti klimaks persidangannya, terutama karena tertutup dan banyak sekali orang marah. Tapi mungkin ada alasan mengapa itu tertutup. Ya, secara pribadi saya bisa memahami ya kekecewaan atau bahkan mungkin kemarahan banyak kalangan ya. Tapi soal terbuka tertutup dalam persidangan MKD itu pertama adalah sesuai aturan. Jadi pertama, Undang-Undang MD 3 bahkan membatasi persidangan MKD itu bersifat tertutup, titik. Tapi kemudian untung ada Peraturan DPR RI nomor 2 tahun 2015 mengatakan bahwa persidangan MKD bersifat tertutup, tetapi bisa terbuka kalau disetujui, disepakati di persidangan. Nah, di poin itu kemudian kita rapat atas desakan ataupun ini kepentingan transparansi.
Jadi bagaimana persidangan nanti, terbuka atau tertutup? Maka diputuskanlah persidangan terbuka dan tertutup sesuai kepentingan persidangan. Sesuai kepentingan persidangan. Yang jadi soal adalah 2 sidang sebelumnya sudah terbuka. Publik lalu berharap yang ketiga mestinya juga terbuka. Karena kalau yang 2 sudah terbuka, yang ketiga terbuka, orang tidak mencurigai apapun. Tapi begitu tertutup yang ketiga, orang merasa ada sesuatu di sana. Jadi prosedurnya sama. Pada persidangan pertama dan kedua ditanyakan kepada terperiksa. Itu harus. Ditanyakan kepada terperiksa. Ya, apakah saudara bersedia memberikan keterangan kepada rakyat Indonesia secara terbuka? Jawabannya siap yang mulia, kan begitu. Betul. Tok. Terus? Nah, yang kedua juga begitu. Nah, yang ketiga juga oleh ketua sidang ditanyakan sesuai dengan prosedur. Ya, apakah saudara akan memberikan pembelaan keterangan itu dalam sidang bersifat terbuka atau tertutup? Begitu pertanyaannya, kan? Ya, betul. Nah, beliau memohon sampai 3 kali, kan? Memohon, bisa tertutup. Lalu saya colek ketua sidangnya, tanyakan alasan. Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli memberikan pembelaan terhadap Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan. Dia menyampaikan dan benarkan bahwa Luhut Panjaitan termasuk pihak yang menolak percepatan perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. Sebelumnya, 2 hari lalu, Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan buka suara terkait penyebutan namanya sebanyak 66 kali dalam rekaman antara Ketua DPR Setia Novanto, Presiden PT Freeport Indonesia Ma'ruf Syamsuddin, dan pengusaha Muhammad Riza Khalid. Dengan tegas, Luhut menantang pihak manapun yang bisa membuktikan dirinya mempengaruhi Presiden Joko Widodo untuk percepatan perpanjang kontrak karya Freeport. Pak Luhut Panjaitan tidak pernah meminta-minta saham Freeport. Yang kedua, baik secara lisan maupun secara tertulis, Pak Luhut Panjaitan termasuk menteri yang menolak perpanjangan kontrak Freeport sampai tahun 2019. Posisi Pak Luhut sama dengan posisi Presiden Jokowi, sama dengan posisi kami sebagai Menko Maritim dan Sumber Daya, di mana buat kita yang paling penting apa manfaat yang kita bisa dapatkan dari Freeport. Satu itu adalah tadi rangkaian dari yang terkini, tadi update dari sidang terhadap pengusaha Riza Khalid di MKD DPR, dan tadi review dari pernyataan termasuk dari Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan soal agenda sidang di MKD DPR. Dari gedung DPR kami kembalikan ke studio, Carlos. Baik, Andika, kita akan mengupdate selanjutnya informasi dari Anda dan berharap bahwa kehadiran Menko Polhukam dalam sidang MKD hari ini dapat berlangsung terbuka sidangnya, dan tentunya agar supaya tidak kebal hukum Riza Khalid, agar kemudian ditindak dan dipanggil kembali oleh MKD agar bisa hadir dan memberi keterangan di sidang selanjutnya. Terima kasih, selamat bertugas kembali pemirsa.